Film diawali di sebuah tempat makan. Terlihat ada 4 remaja yang bernama Mike, Carol, Steve, dan Bobby. Mereka tengah berdiskusi merencanakan tradisi mereka di setiap Halloween untuk mengerjai seseorang yang mereka kenal dari sejak kecil bernama Jacob yang selalu mereka bully. Namun kali ini Carol setengah hati, merasa pembulian itu harus dihentikan, tetapi mereka tidak peduli dan akan tetap dilakukan. Rencana itu tak hanya dilakukan mereka berempat. Kemudian Mike dan teman-temannya mendatangi seseorang bernama Gus untuk membantu aksinya nanti. Setelah itu diperlihatkan pemuda pendiam bernama Jacob. Ia hanya hidup sendirian dan sedikit memiliki kekurangan. Belakangan ini Jacob baru mendapatkan pekerjaan di karnaval milik seseorang yang bernama Lester atau yang dikenal sebagai Dr. Death. Malam itu, Mike dan yang lain sudah bersiap-siap. Namun Carol berbicara kepada Steve yang memiliki firasat buruk mengenai rencana itu. Kemudian, Jacob datang sedikit terlambat di tempat kerja dengan membawa permen jagung di keranjang lampu. Di situ, Lester menasehati Jacob agar lebih disiplin dalam waktu bekerja. Ketika Lester mengisi pembukaan acara yang baru saja dimulai, mereka langsung menghampiri Jacob yang sedang sendirian, kecuali Carol hanya mengamati dari kejauhan. Awalnya mereka mau mempermainkan Jacob terlebih dahulu, tetapi karena Mike yang terlalu tengil dari yang lain, membuat Jacob sedikit melawan, mendorong Mike hingga terjatuh. Hal itu merubah rencana sampai berlebihan, di mana mereka semua langsung emosi menghajar Jacob habis-habisan. Setelah mereka kabur, Lester dan anak buahnya menemukan Jacob tak berdaya. Ia meminta anak buahnya yang bernama Bishop memindahkan Jacob yang babak belur. Selain kesal, anak buahnya dibuat seperti itu, pertunjukannya juga berantakan akibat mereka yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya Lester mengeluarkan sekotak peti lalu ia membukanya. Di dalam peti itu, Lester mengeluarkan buku kuno yang sudah berdebu. Lalu ia mengeluarkan topeng yang dibungkus oleh kain. Kemudian topeng itu dipakaikan kepada Jacob yang masih dalam keadaan kritis tak sadarkan diri. Dengan hanya penerangan dari lilin, Lester mengucapkan sebuah mantra dari buku tersebut. Setelah selesai, Lester mengira itu tidak berhasil. Tapi ternyata dia baru saja membangkitkan Jacob yang sudah tidak lagi seperti dulu. Di sisi lain, Carol sangat kecewa dengan ulah teman-temannya karena apa yang sudah mereka lakukan terhadap Jacob sudah sangat berlebihan. Sekarang mereka semua dibuat cemas, takut ulah mereka membuat Jacob mati. Karena dihantui rasa bersalah, diam-diam Carol melaporkan peristiwa ini kepada sheriff bernama Brentwood yang merupakan ayahnya Mike. Itulah sebabnya Mike semena-mena bebas melakukan apapun di bawah perlindungan ayahnya sebagai seorang sheriff. Atas laporan yang diterima dari Carol, Brentwood segera menyelidiki tempat kejadian tersebut. Kemudian ia datang langsung ke karnaval dan bertemu dengan Lester. Saat diminta keterangan soal Jacob, Lester memberitahu soal pengeroyokan anak buahnya tadi malam. Meskipun Jacob babak belur, tetapi dia mengatakan kepada sheriff bahwa Jacob baik-baik saja. Di luar dari topik, Lester sangat kesal terhadap kinerja seorang sheriff yang baru bergerak saat semuanya sudah terjadi. Sebelum beranjak, Brentwood melapor kepada kantor pusat, tapi dia merasa ada sesuatu yang aneh dari keterangan Lester. Untuk memastikan, Brentwood pergi menuju kabin Jacob yang terletak di dalam hutan. Sesampainya di sana, Brentwood tidak mendapatkan tanda-tanda ada seseorang di dalam kabin tersebut. Di tempat lain, terlihat Carol baru saja selesai mandi. Di situ dia menjawab sebuah panggilan telepon, namun telepon itu tidak ada jawaban sama sekali. Merasa curiga, ia pun perlahan menghampiri jendela. Tiba-tiba, Steve muncul menakut-nakutinya. Steve mendapatkan informasi tentang Jacob dari sheriff. Dia datang untuk memberitahu Carol agar tidak usah khawatir lagi karena Jacob baik-baik saja. Kemudian di suatu tempat Carol bertemu dengan Mike yang ternyata dia tahu bahwa Carol telah mengadu ke ayahnya. Mike mengancam Carol sambil marah dan kecewa. Sementara itu, setelah peristiwa semalam,
wahana baru dibuka kembali. Terlihat Lester duduk diam menunggu hasil dari keberhasilan ritual yang membangkitkan Jacob dengan kepribadian yang berbeda. Di tempat lain, salah seorang pelaku yang bernama Gus sedang berada di toilet. Namun, begitu dia selesai buang air, seseorang memakai topeng telah menantinya di luar. Gus tidak kaget, dia sedikit sadar bahwa ciri-ciri orang itu seperti Jacob. Awalnya dia santai, akan tetapi seketika orang itu mencekik Gus sampai dia panik lalu mati karena tak bisa melawan. Sheriff dan rekannya langsung mendapatkan informasi kematian Gus. Di TKP, Sheriff hanya bisa terdiam melihat pria malang itu tewas secara tragis dengan mulut yang dipaksa menelan permen jagung. Steve dan Carol yang baru saja mengetahuinya dimintai keterangan oleh Sheriff. Sheriff menghimbau mereka berdua agar tidak usah khawatir karena dugaan sementara pembunuhan Gus mungkin tidak ada kaitannya dengan apa yang mereka lakukan kepada Jacob. Tapi Sheriff lebih mengarah Gus tewas dibunuh akibat persaingan narkoboy atau dia orang yang kacau yang memiliki banyak musuh. Mike, Bobby, Steve, dan Carol berkumpul untuk membahas atas kematian Gus. Pembunuhan Gus membuat mereka khawatir, takut peristiwa yang lebih buruk terjadi lagi. Namun Mike tidak peduli, dia terlalu sombong. Mereka disuruh untuk santai saja. Setelah mereka bubar, Bobby tinggal sendirian. Namun tiba-tiba dia melihat ada sebuah keranjang labu di lorong. Merasa aneh, Bobby mencoba menghampirinya. Seketika pria bertopeng yang diduga Jacob menyergap Bobby lalu menarik tulangnya dengan paksa sampai membuatnya tewas. Di tempat lain, Sheriff bersama rekannya datang ke karnaval untuk menginterogasi Lester. Namun itu tidak ada hasil, melainkan Sheriff terus mendapatkan ejekan dari Lester sampai membuatnya kesal. Di tengah interogasi, seorang petugas lain datang untuk memberitahu Sheriff bahwa telah terjadi pembunuhan kedua. Yang awalnya santai, sekarang Sheriff lebih serius menangani kasus ini. Sheriff yakin Jacob menjadi tersangka pertama yang bertanggung jawab atas pembunuhan yang telah terjadi. Satu persatu teman-teman Mike mati dibunuh. Sekarang kota itu, tepatnya yang bernama Groveville, berubah menjadi mencekam. Sheriff gencar melakukan pemburuan si pelaku di malam Halloween. Bahkan semua tempat sudah diblokir agar psikopat itu tidak bisa kabur keluar kota. Kemudian Sheriff bersama tim memburu Jacob di kediamannya. Ketika Sheriff memaksa masuk dengan mendobrak pintu, ternyata rumah itu kosong. Akan tetapi mereka menemukan hal yang mengerikan, di mana di bawah ranjang tersimpan jasad ibu Jacob yang sudah membusuk. Di tempat lain, bukannya bersembunyi di tempat aman, Steve dan Carol malah asik memadu kasih di bioskop. Ketika ditinggal buang air, betapa kagetnya Carol melihat Steve datang dengan berlumuran cairan merah. Di waktu yang bersamaan, Jacob muncul lalu mengejar Carol. Wanita malang itu yang tidak bisa lari hanya bisa pasrah ketika Jacob mencabut paksa lidahnya sampai dia tewas. Namun entah kenapa di situ Jacob juga ikut tumbang. Beberapa waktu kemudian, Sheriff melihat mobil Steve terparkir di pinggir jalan. Merasa curiga, ia pun masuk ke bioskop berharap anak itu baik-baik saja. Namun, apa yang mereka lihat adalah sisa-sisa kesadisan yang dilakukan oleh Jacob, di mana Sheriff menemukan Steve dan Carol sudah mati mengenaskan. Sontak, Sheriff langsung menghubungi Meg yang sedang menjaga diri di rumah, memberitahu bahwa semua teman-temannya sudah mati. Meg yang mendengar hal itu bukannya takut atau bersembunyi, malahan sok jagoan. Dengan emosi dia langsung pergi ke karnaval. Setibanya di sana, Meg mencari Jacob sambil memaki-maki Lester agar mau keluar. Sementara itu ternyata Lester sudah membawa Jacob pulang. Dia sedang menunggu waktu, membutuhkan darah segar untuk membangkitkan Jacob. Di luar, anak buahnya berhasil membuat Meg pingsan. Sementara itu, Sheriff yang tidak tahu Meg sudah kabur, pulang ke rumah untuk membawanya pergi. Namun begitu dia masuk, Sheriff terkejut melihat Lester sudah ada di rumahnya, sedang duduk manis di kursi.
Di situ, Sheriff mengancam Lester agar mau memberitahu di mana keberadaan Mike. Sambil tertawa, Lester hanya sedikit beranjak dari kursi. Seketika, Bishop dari belakang memukul Sheriff hingga pingsan. Setelah itu, Lester berbuat sesuatu kepada Sheriff. Di karnaval, setelah bangun dari pingsan, Mike dibiarkan begitu saja. Mike yang masih bingung mendengar suara Lester dari pengeras suara. Lalu ketika ia melihat mobil patroli ayahnya datang, awalnya Mike cukup lega. Namun ia terkejut dan frustasi dengan apa yang dia lihat. Karena ternyata mobil itu membawa kepala Sheriff, satu-satunya harapan Mike untuk berlindung. Di waktu yang bersamaan, Jacob muncul lalu dengan sadis ia memutus paksa lengan Mike. Lester menghampiri Jacob memberikan keranjang labunya. Kemudian Jacob melepas semua gigi Mike yang masih hidup, perlahan-lahan menyiksanya sampai dia mati. Kemudian di suatu ketika terlihat seorang wanita sedang mewawancarai Lester. Lester mengatakan bahwa dia ahli supranatural. Semua koleksi barang-barang di tempatnya asli terbuat dari manusia, seperti kalung gigi yang dipegang wanita itu. Lester mengungkapkan dia tidak akan berhenti untuk orang-orang dengan di luar sana yang berani mengganggunya. Kemudian terlihat Jacob masih memakai topeng sambil memakan permen jagung dari keranjang labu dan film pun selesai.